program talk selanjutnya yang membahas mengenai peluang pasar internasional untuk seniman kertas Indonesia. Hari ini akan bergabung bersama saya 3 pembicara, yaitu ada Denis Lai dari Galeri Roh, Pak Sigit Santosa dan Pak Simontan sebagai kolektor dan art enthusiast. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung di panggung. Beri tepuk tangan dulu, oke. Please. You can have drink and the coffee while we talk. So I guess I'll start with Denise a little bit. Since you work at RO, which has a lot of experience in showing abroad, perhaps you can share a little about the exhibitions that you have worked on, and especially when you bring like paper-based works abroad, like in international art fairs, how was the process and how was the response of the public? Hello. Hi. Thank you for having us. I think in the past few years that there's been a very healthy amount of paperwork that I've been showing at the gallery. I can say from our standpoint that we are a gallery that don't really see paper as a medium that is maybe lesser than any other. We see it for the conceptual value that it has and obviously the aesthetic values too. So for the past few years, I would say in 2024, maybe the most standout paper exhibition was a group exhibition focusing entirely on paperworks. It was called Unbearable Lightness, and it was a presentation of works by international artists too. And so it was really a kind of excellent opportunity for our audiences to be seeing very diverse approaches to the medium, both by artists who have quite expansive practices, but also artists who work quite obsessively only with paper. So international presentations wise, we also recently did a show by the Cambodian artist Tith Kanita at Art Basel Paris. And this was a very interesting presentation because many people know her best for her steel sculptures, whereas literally at the center of the booth was quite a few of her paper works, which are also very central to her practice. And the response was great. I think people really found an insight into a very important part of her practice, exploring this idea of freedom. So yeah, I think generally we've really enjoyed the kind of presentation of paperworks globally. What do you think about artists whose practice are mainly or obsessively on paper versus those who work across mediums, including paper? Like, what are the differences that you see? I think what I really enjoy about artists who work kind of like, again, like obsessively with paper is that generally I find it very attractive when an artist has so much conviction about a medium. You can see them getting very nerdy about it, you know, kind of examining like the density of paper, or when they talk about, I don't know, like the weight and how they manipulate the medium to do things that you don't expect. I mean, in Indonesia, you have so many incredible artists like Aurora Arazi, Maruto Ardi. Irfan Hendrian also has a show at ARA right now, which is an incredible example of how paper can really, you know, go beyond what we expect of such a trivial object. So I think it's, again, that kind of the nerdiness that really I find very compelling. In terms of paperworks by artists who work with other mediums, I think that, you know, just like every other medium, paper is just one example of a way that we can understand another foundation of an artist's practice. And so I think it's always valuable never to kind of discard a medium just because of a kind of perceived value that it has. So I think it's great to see that expansiveness in an artist's practice. And perhaps I'm gonna mix a little with Indonesian with Pak Sigit and Pak Simon. Mungkin bisa cerita Pak Sigit dan Pak Simon nanti satu-satu seperti apa sih koleksi Bapak secara umum dan bagaimana karya kertas fit into your collection at the moment? In English or Indonesian? Oke. Oke, terima kasih untuk
mengundang saya di acara ini. Nama saya Sigit Nugroho atau Sigit Santosa, biasa dipanggilnya. Saya itu mulai tertarik ke art itu 17 tahun lalu. Awalnya itu saya nggak punya background seni sama sekali. Saya menggunakan intuisi dalam coba engage dengan karya seni yang saya lihat, termasuk juga dalam hal mengambil keputusan apakah saya mau mengkoleksi karya ini atau enggak gitu. Nah, untuk karya yang berbasis paper, sebenarnya saya itu nggak ada satu medium khusus yang membuat saya, oke, saya mau koleksi hanya kanvas, atau saya mau koleksi hanya paper, atau saya mau koleksi karya yang hanya berbasis teknologi. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya itu banyak sekali menggunakan intuisi, dan saya percaya intuisi itu datang dari pengalaman hidup saya. Jadi saya memilih karya seni itu bukan berdasarkan medium. Anything yang suitable untuk saya akan koleksi. Tapi khusus untuk karya paper, saya sangat tertarik karena dari karya paper kita bisa melihat insight dari kreatif proses dari seorang seniman. Jadi biasanya mayoritas seniman itu dalam berkarya selalu bikin sketsa. Dan dari sketsa itu, seniman itu biasa itu ide awal, pikiran awal, mungkin ada coretan, ada kesalahan. Disitulah sebenarnya keindahan yang bisa kita lihat dari apa sih yang ada di pikiran dari seniman itu. Lalu yang kedua, selain kita bisa lihat kreatif proses seniman, ada kalanya juga karya kertas itu kita bisa mendapatkan value dari suatu karya dari seorang seniman yang sudah senior misalnya mungkin, yang harganya mungkin sudah jauh dari budget saya. Sebagai contoh kayak misalnya ada Murni, saya lihat tadi di booth-nya Roh, ada karya on paper Murni. Biasanya Murni itu bikin karya on canvas ya. Saya dapat info katanya karya on paper Murni itu hanya mungkin less than 40, nggak sampai 40, dan sangat menarik gitu loh, bahwa ternyata Murni ada karya-karya on paper juga gitu. Selain itu juga karya on paper itu lebih affordable, buat saya itu sangat menarik juga, dan juga lebih easy untuk di-display, karena mungkin kebanyakan size-nya nggak terlalu besar. Ya terlepas dari mungkin perkara untuk preserving ya, di tropical climate di negara kita itu lebih sedikit challenging, tapi tetap karya paper itu buat saya itu sangat menarik. Dan karena mayoritas itu adalah starting point dari seorang seniman untuk menuangkan idenya, konteksnya, konsepnya untuk karya-karya seniman tersebut di berikutnya. Gitu. Terima kasih. Mungkin menambahkan Sigit ya, karena udah cukup banyak yang Sigit sampaikan. Kalau saya, karena ini topiknya kertas gitu ya, jadi secara spesifik saya sendiri melihat karya seniman itu bisa saya menyukai karya kertasnya dibanding karya-karya yang lain, dan saya akan memfokuskan di situ. Jadi misalnya seperti ini, dulu ada nama seniman namanya Sekar Jatiningrum. Saya lebih suka kertasnya, ya drawing. Kenapa? Karena sakitnya itu kerasa di garis-garisnya gitu. Lalu misalnya Ugo gitu ya, Ugo di kanvas bagus, tetapi di kertas saya merasakan kebebasannya itu, bermainnya itu lebih gitu. Jadi saya pilih kertas banyak gitu ya. Tetapi ada juga seniman yang hebat di semua media, dan kebetulan kertasnya bagus. Saya juga tertarik untuk beli juga. Misalnya Handi Wirman contohnya gitu ya.
Saya cukup banyak mengkoleksi kertas Handy Wirman karena karakter kertasnya, karya yang di kertasnya dia itu berbeda juga dengan yang di media yang lain gitu. Sehingga kertas itu bagi saya semacam alat bagi seniman jika dia ingin mewujudkan sesuatu, ternyata kertas adalah media yang paling tepat sesuai karakternya, sesuai karakter kertas. Misalnya gini, etsa gitu ya, garis-garis tipis itu yang sangat apa ya, plastis, yang sangat bagi saya artistik, itu tidak mudah untuk dicapai di kanvas. Misalnya etsanya, saya sebut nama gitu, misalnya Isumi Kato gitu. Itu antara kanvas, antara patung dan sebagainya, saya lebih suka etsanya karena personal gitu ya, personal, keartistikan yang saya pahami gitu ada di situ. Tisna Sanjaya misalnya, antara yang kanvas dengan yang etsa itu saya lebih suka etsanya gitu. Lalu itu contoh-contoh ya, jadi saya ambil contoh supaya ada gambaran gitu. Dan saya kadang berpikir kertas ini bagi seniman, kalau dia apakah sudah berpikir dari awal sebelum dia berkarya, dia sudah mengukur dan menentukan saya harus pakai kertas jika saya berkarya dengan wujud seperti itu. Atau dia menerima kertas kemudian terchallenge untuk berkarya semaksimal mungkin. Saya nggak tahu dua proses ini, tapi saya yakin dan saya akan lebih suka yang pertama. Jadi dia tahu betul sebelumnya dengan kertas karya yang dia wujudkan itu akan lebih optimal. Jadi Dinda, kalau ditanya tentang tadi koleksi saya kertas, latar belakangnya seperti itu. Jadi karakter dari karya itu sendiri yang kemudian mengajak saya mengkoleksi barang itu tanpa melihat materi. Jadi sama dengan Sigit tadi, dia nggak melihat medianya harus ini, medianya harus itu gitu. Dan hal-hal yang tadi kelebihannya sudah disebut Sigit, saya kira sama itu. Terima kasih. Perhaps for Dennis, could you share about when you exhibited paperworks at Raw and then at the global stage? How's the response of the public and also the collectors? Like, perhaps you can share about it. I think maybe some of those points have been touched by the panel already. That I think in Southeast Asia, people do tend to think about paper more carefully because of the climate that we're in. They do ask more questions with concern about storage, for example, or framing, or how these works have been preserved. And I think those are very valid questions to be asking, to think about the longevity of these works. I think paperworks in the West, generally for these kind of like global art fair presentations, I think you kind of get less of these questions because, one, it isn't an issue really for them in terms of the longevity of the work. They think maybe more about fragility. But also I think that the kind of discourse there has kind of moved past already this question of, whether or not a drawing is as valuable as a sculpture or painting. But rather it's even questions now, it's like, is this a drawing? Like, if it has this kind of characteristic, is this a drawing? There's a really interesting institution in New York called the Drawing Center, which was started by a curator at MoMA from the Princeton Drawing Department, who then moved out to start this center focusing on drawing purely because I think the story was that she got tiny rooms for exhibitions because no one would take Princeton drawing seriously. So I think, these kind of movements are very important. And again, like this fair, I think is putting a lot of due focus on the paper medium, and hopefully we also reach that kind of stage where we can think about collecting art for what they are, and then also think about responsible practices for collecting and storing and preserving artworks, both between artists, gallerists, collectors too.
So the next question is, perhaps it can be answered by the three of you. How do you see the quality and the concept of paper-based works by local Indonesian artists? Saya rasa dari dulu seniman kita itu sangat berkualitas ya untuk karya-karyanya, entah itu dari media paper, kanvas atau apapun juga. Karena saya percaya bahwa latar belakang tumbuhnya seniman yang berkualitas itu apabila kita punya culture yang kuat. Di Indonesia itu culture-nya itu, local culture-nya itu luar biasa sekali gitu, banyak sekali, very diverse. Dan untuk mentransform, mentranslate kekuatan culture kita menjadi suatu karya seni yang kuat, itu tergantung dari senimannya bagaimana dia bisa membuat narasi-narasi yang bisa menerjemahkan kolokalness-nya dari budaya-budaya kita itu menjadi bahasa yang bisa diterima di audiens global. Jadi sebagai contoh banyak sekali seniman senior yang mungkin kita tahu ya, dari Anu Sapati yang basis dia juga banyak karya di paper, terus juga Mbak Mela walaupun dia dari Belanda tapi sudah lama tinggal di Indonesia. Bahkan 2-3 minggu lalu saya juga lihat Christine Aichu, dia bikin karya baru, printnya dari drawingnya dia, itu juga semuanya udah diterima di audience global gitu. Jadi resource yang kita punya itu, bahannya itu udah sangat banyak gitu loh. Jadi tergantung bagaimana dari seniman kita ini bisa membuat narasi yang kuat, create konsep dan konteks yang sangat kuat, dan bisa diterjemahkan dalam bahasa visual yang bisa diterima di audiens global. Iya, saya juga sependapat dengan tadi pernyataan tadi. Satu, akar budaya gitu ya. Akar budaya Indonesia saya kira menjadi satu bekal yang sangat kuat. Tapi ada satu sisi yang mungkin saya meletakkan hal itu cukup penting gitu. Jadi kelokalan itu tidak hanya sekedar identitas gitu, atau budaya yang sering kita lihat, misalnya pakaian atau adat istiadat atau perilaku apapun gitu ya. Tapi saya berharap gitu bahwa seorang senimannya itu dia lokal karena dia menjalani kehidupannya itu melekat, sehingga kelokalan itu bukan lagi sesuatu yang eksternal gitu. Jadi misalnya saya gitu ya, saya itu lahir di Jawa Tengah gitu, mungkin secara tidak sadar dan sadar kelokalan saya Jawa Tengah itu akan tampak di dalam proses apapun dalam kehidupan gitu ya. Jadi kelokalan itu timbul sebagai sebuah akibat karena dia menjalani di satu tempat itu. Orang yang hidup tinggal di Indonesia cukup lama, tinggal di desa atau apapun gitu ya, berinteraksi dia pasti akan built in kelokalan itu. Pandangan saya ya, menurut keyakinan saya gitu. Terus kemudian mungkin narasi yang tadi Mas Sigit juga sampaikan gitu ya. Tetapi narasi itu juga saya selalu berharap keluar dari keterlibatan dia. Jadi misalnya kalau dia melihat sesuatu eksotisme tentang kekerasan atau diskriminasi atau apapun, karena dia mengalaminya, karena dia ada di situ, maka kemurnian karya itu akan keluar secara otomatis. Dan balik lagi dengan bicara tentang kesenian, bagi saya kejujuran itu, kemurnian itu, ekspresi murni
adalah hal yang paling kuat untuk menunjang karya. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih. Yeah, I think on my side, I can speak from an example of an artist that we were working with recently, and she just had a studio visit from an international curator who came to her studio, and she works with paper. And this curator was asking her, what significance does paper have to your culture? Why did you start working with paper? And I think this is maybe a challenge that a lot of artists face in the region of having to kind of explain choices that you make that have to be specific to something about your identity. She was very quickly, she dismissed that question. I'm not sure if it's okay for me to say, but yeah, she dismissed the question, and I think it's great that she had the confidence to say like, no, it doesn't have anything to do with it. I just really enjoy the medium, and I think that this kind of leads to kind of a general idea that I have about the artists that I find interesting to work with is that, you should never really kind of guide your practice by what global interests are or demands are. There is interest from international audiences, and I think the practices that feel the most convincing, like you said, the artists that are most convicted about their practices are oftentimes the ones that you feel the most interested in because they feel genuine. Yeah. Oh, it was the curator was visiting. So, because I know Ro does a lot of artist residency as well. Dennis, perhaps you can also share how do you think artist residency plays a role in exposing artists, especially in this case, artists who works on paper to a global stage? I think regardless of your medium, that residencies are always something that we encourage artists to think about, whether or not it's relevant to that part of their practice and what exactly they're looking for when they're doing a residency. And it's something that a lot of the activity of the gallery is to apply for residencies and help artists to apply for them, so it's something we encourage. But I guess for like a paper artist, maybe the question that you want to think about is, are you looking for a residency that is purely about getting a studio, or are you looking for a residency that is about deepening your knowledge of the medium? Because there are like paper-specific residencies like STPI, for example, and I mean that's for very senior artists now. But I think about in like Indonesian examples, you have artists like Melati or Heri Dono who have done the STPI residency, and they're not artists who like would necessarily identify as paper artists. And I think the works that came out of that residency were really wonderful, and I think it's so fun to see artists kind of stretch their practice in that way. So yeah, would actively encourage. And perhaps I also want to ask in bahasa Indonesia to Pak Sigit and Pak Simon, bagaimana Bapak mungkin melihat tren global, mungkin untuk lebih ke Pak Sigit ya, bagaimana Bapak melihat tren global dalam pengoleksian karya berbahan kertas saat ini? Kalau Pak Sigit lagi mungkin lihat-lihat art fair di luar gitu. Saya rasa ya belakangan ini kelihatan sekali karya kertas itu terjadi shifting ya dalam koleksi karya kertas. Kalau dulu karya kertas itu dianggap inferior karena dianggap karya yang nggak signifikan, orang lebih prefer kanvas atau mungkin sculpture. Karya kertas berbasis kertas itu dianggap karya second grade atau third grade atau apapun itu. Sekarang itu inferioritas itu kayaknya udah hilang. Tapi switching menjadi karya yang lebih intimate. Kenapa intimate? Karena pertama mungkin faktor accessibility-nya ya, dari segi harga, terus juga dari kita bisa koleksi karya kertas yang edisi, etsa, drawing dan segala macam. Jadi banyak sekali generasi-generasi muda yang sekarang bisa mengakses karya itu dengan
starting price point yang lebih affordable. Lalu yang kedua, anak-anak muda ini suka melihat insight dari kreatif proses dari seorang seniman yang sebagian besar itu kita bisa lihat dari mungkin sketsanya si seniman tersebut atau drawing dari seniman tersebut. Jadi mereka ada merasa karya kertas ini sangat intimate buat mereka gitu. Jadi bukan sesuatu yang dianggap wah ini karya mungkin yang kalau nggak beli kanvas kayaknya nggak keren gitu loh. Jadi ini shifting yang terjadi. Jadi mungkin kedepannya karya kertas itu bukannya akan ditinggalkan, tapi justru akan semakin lebih menjadi bagian yang sangat penting, fundamental untuk di media yang digunakan dalam seni rupa. Cukup. Jadi mungkin kita udah melihat ada shift ya Pak di persepsi orang terhadap karya kertas dan juga mungkin udah ada teknologi yang lebih maju lagi dalam hal material juga sehingga kertas juga lebih bertahan lama. Mungkin saya juga mau tanya ketika mengoleksi nih Pak Sigit dan Pak Simon, apa sih isu utama dalam hal konservasi dan perawatan yang umumnya jadi pertimbangan gitu? Mungkin Pak Sigit. Kalau namanya orang udah mengkoleksi itu udah jatuh cinta sama sesuatu itu kadang-kadang udah kayak orang addicted, kayak orang sakit ya kalau saya. Tapi yang pertama yang selalu saya lihat itu dalam menentukan apakah ini cocok untuk saya atau enggak, seperti saya bilang itu tadi, saya pertama tentu saya akan lakukan research ya mengenai senimannya, konteksnya, praktek dia dalam berkarya, dalam berkesenian gitu ya. Kalau itu semuanya udah menuhin kriteria checkbox saya dan secara intuisi juga saya ada engagement dengan karya itu, terkadang isu-isu mengenai how to preserve an artwork itu jadi isu nomor 2 gitu loh. Kadang-kadang saya tahu ini karya ini bakal masalah gitu loh. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi ini bakal masalah nih. Terutama saya ada karya yang berbasis bukan kertas. Saya tahu ini over the years nanti akan degrade karyanya, akan rontok dengan sendirinya. Tapi ya ini juga ya, makanya saya bilang ini kolektor itu kadang-kadang kayak orang pesakitan gitu ya. Udah tahu ini madness gitu. Jadi saya lebih memperhatikan ide yang kita dapatkan, pemikiran yang kita dapatkan dari seorang seniman itu gitu. Itu yang buat saya itu jadi komponen paling pertama untuk menentukan ini saya mau tertarik mau koleksi apa enggak gitu. Ya tentu nanti faktor harga dan sebagainya ya, apakah budget saya cukup atau enggak gitu. Tapi kalau mengenai isu preserving pasti ada, cuman seberapa susahnya mempreserve itu karya biasanya saya tabrak. Ya, tentu sama ya. Jadi masalah konservasi kertas itu kalau saya alami sudah gitu ya. Jadi yang rusak ada gitu ya. Tapi beruntung tidak banyak gitu ya. Tetapi saya juga sadar bahwa dari awal risiko itu akan terjadi. Cuman sebenarnya sama seperti yang Sigit tadi sampaikan, pada saat kita itu menjadi art enthusiast atau kita sebut sebagai kolektor, kecintaan kita, keterikatan kita dengan benda yang sangat kita ingin miliki dan spontan saat kita melihat karya itu kita sangat suka, terjangkau, kita bisa miliki, itu seringkali lebih besar daripada, maksudnya lebih besar kita ingin memilikinya dan membelinya daripada kita berpikir masalah risiko. Setelah saya berjalan panjang gitu, saya bisa sedikit menyimpulkan, setidaknya kalau yang saya alami ini saya gitu,
yang saya alami setidaknya benda itu, karya-karya itu telah menjadi pemenuh kebahagiaan atau ekstasi estetik saya dalam menjalani perjalanan mencintai kesenian. Jadi saya pikir itu terbayar. Di lain sisi lagi, sekarang ini makin banyak ahli konservasi. Jadi misalnya jamur dan sebagainya, setidaknya sudah ada solusi. Gitu. Jadi walaupun saat saya beli mungkin tidak terlalu banyak ya di Indonesia saat itu, toh saya tetap beli gitu. Sebenarnya hari ini saya bawa contoh gitu, saking niatnya gitu ngomong kertas, saya bawa contoh artwork kertas karya Ugo, mungkin saya beli tahun berapa ya, 97, 98 kira-kira gitu, yang sampai sekarang juga masih oke gitu, dan sampai sekarang mungkin saya lebih senang daripada dulu gitu, karena mungkin apresiasi saya juga makin meningkat, sehingga dulu saya suka, sekarang makin suka gitu. Dan tentu itu tidak masalah gitu dengan risiko-risiko yang tadi disebut, kira-kira seperti itu. Still speaking about conservation, Denise, perhaps you can also share about as a gallery, how do you manage to tackle the issues in conserving paperworks, and also if you can also share about paper-based works that are perhaps borrowed for a international biennale, which sometimes they have a unique site that doesn't always have, you know, regular temperature, regular AC. Like, how do you tackle those in terms of being a gallery? Yeah, I think there's no like blanket strategy for all paperworks of how to maintain them, and I think definitely you do meet challenges in the gallery work of having to loan the works or having a paperwork presented in a international exhibition, and you kind of just have to trust the other party to take care of the works for your artists. In terms of like practical measures, I mean, when we talk to artists, when we meet them and they work with paper, we're asking them like, do you have a well-ventilated room that you keep this work in? How are you storing them? And then if you don't have a room where you can store them properly, how can we help you to find out what measures will help your works, or you know, what conservators can we speak to fix your works? Those kind of questions are always on the forefront of like working and meeting artists. But again, I think it requires a lot of trust, and also sometimes when the artist is less careful about, you know, the conservation aspect, sometimes is also part of the practice to celebrate the kind of ephemerality of paper, which is also very beautiful. And then in that case, I think it's on the artist to be able to speak very convincingly about why this ephemerality is important to their works, and to, you know, to kind of find a like-minded gallery or collector that can also appreciate that view as well. Yeah. What do you think are the challenges of Indonesian artists who work in paper when they are entering the international market? I think regardless of like the medium, I think we're all kind of navigating this sea of kind of uncertainty today, outside the art world too. And I think, at least in the art world, it creates an environment where it makes it very difficult for artists and collectors and gallerists to be taking risks as one could maybe perhaps a few years ago. And I think that these kind of environments also foster, you know, a kind of tendency for homogeneity. Like there is a kind of demand for artists to create things that would be less risky. And I think that as a gallery, we find it kind of our responsibility to be able to support artists in a way where they can take risks and they can feel confident enough to make the works that they feel like aren't necessarily maybe like in the case of paperworks, like things that might be impermanent. But for us, like it's always interesting to work with the concept too. You know, what is like a great idea that is maybe
impermanent, but really kind of changes everyone's lives in that very moment that they encounter it. So I think that's also very exciting. Sorry, what was the question again? Oh, I see. Yeah, I think entering the international market, I would say, I think there is a difficulty again, like in today's kind of climate for artists. I think what I can say from coming outside of Indonesia is that there is a strong interest in Indonesian art, for myself included, and I think from the region. I do think that it is an incredible ecosystem of artists and patrons and collectors, and I think that, yes, that it is difficult, but I do think that it is a community that seems to be able to kind of gather and support one another, which I find very impressive. I also have a question for all three of you. If you can share about an international art fair that you think are relevant for paper-based artworks, that you can share that we should all visit or learn about. I guess maybe for paperworks, the fairs that I see more paperworks in are the more experimental ones, maybe like List and Paris International. We also did a fair that just started last year called Riga Contemporary. We also had really fantastic paperworks, but I think it's because the entry level for these art fairs is a little bit lower, so the galleries are able to take risks, and but also to focus on works that maybe they can price at lower values for early collectors too. Mungkin selanjutnya kita bisa membuka pertanyaan untuk audiens. If anyone has a question. Hi. Hello, my name is Felicia. Thank you for the opportunity. I'm a beginner artist. So as a beginner, I'd like to ask you, how do you view beginners versus famous or senior artists? And how much does name influence your appraisal of an artwork? And aside from name, what are the things you look for in an artwork? Thank you. Yes. Well, yeah, from a gallery perspective, I guess, so I hope I'm understanding the question correctly, but I guess we're not, I feel quite lucky that I'm in a gallery that doesn't really think about names in that way. I think we work with artists across from, artists who've never shown before, all the way up to senior artists who have worked for, 20s of years. So I think for us, the focus really is on kind of artists that capture us in a way that sometimes is quite unexplainable, which is, I know, can be annoying for artists because you're like, what do you want from me? But I feel like sometimes it's just a genuine connection to the work and feeling, like I said, like this conviction from the artist about their practice that you also feel very attracted by too. Yeah. Kalau dari sisi saya sebagai dari ujung yang menikmati suatu karya seni, buat saya itu nama seorang seniman, baik itu baru beginner atau udah mid career atau udah senior, itu buat saya itu semua sama aja. Tapi most of the time saya itu mungkin karakter saya ya. Jadi saya itu suka explore atau menemukan ide-ide baru, hal-hal baru. Jadi bukannya saya nggak suka apresiasi seniman yang udah mid career atau yang senior atau yang muda, tapi kalau saya udah sering lihat, udah tahu, udah familiar, saya selalu akan expect more gitu. Tapi on the other hand, kalau saya ketemu seniman muda yang baru saya temuin, idenya fresh, unique, very strong conceptually, dan tentu juga skillnya mungkin smart,
ya. Terus bisa menjelaskan apa sih narasi yang ingin disampaikan dari karya yang dibuat gitu. Itu selalu menjadi apa ya, trigger buat saya untuk lebih pengen tahu lebih banyak gitu loh. Jadi sangat important itu uniqueness. Jadi true to yourself, nggak coba untuk copy sana sini mana yang lagi trend, strong conceptually, itu udah sangat lebih dari cukup untuk buat saya itu untuk bisa mengapresiasi gitu loh. Jadi jangan takut kalau untuk seniman muda yang mau baru berkarya, wah nanti saya kalah nih sama yang lain. Justru plus point yang sangat besar sekali untuk seniman yang baru mulai adalah freshness-nya, uniqueness-nya, new ideas. Itu yang kebanyakan dari mungkin saya ya, dan mungkin ada teman-teman juga yang fokus lebih tertarik untuk, kita itu kalau boleh dibilang itu selalu itu apa ya, bukannya nggak setia gitu, tapi selalu pengen cari yang ide-ide baru terus gitu. Kita haus untuk dapat ilmu baru, ide baru. Jadi ini plus point untuk seniman muda sih. Ya, kalau saya sama gitu. Bagi saya nama itu akibat, bukan tujuan gitu. Jadi saya pada saat memilih seniman gitu, saya nggak pernah lihat dulu namanya, saya lihat dulu karyanya. Jadi karyanya itu kemudian mengkonfirmasi namanya. Jadi saya nggak pernah bisa mengacu nama menjadi penting. Ya, jadi banyak menurut saya nama yang senior dan terkenal, tetapi saat saya secara objektif menurut saya sendiri itu saya tidak bisa mengkonfirmasi itu. Jadi sebagai seniman baru gitu ya, justru kalau yang saya alami selama ini, justru saya challenge-nya di situ gitu. Saya akan mencari seniman yang baru yang kemudian saya tahu ke depan keunikannya seperti apa, potensinya seperti apa, kegilaannya seperti apa, kemudian totalitasnya seperti apa, konsistensinya seperti apa, komitmennya seperti apa. Lalu dari situ dia terus berproses, barangkali di tengah hasil secara material mungkin juga tidak. Saya banyak juga mengkoleksi yang senimannya saat ini stuck harganya. Tetapi itu tidak mengurangi keyakinan saya atas pilihan saya. Jadi saya yakin, kenapa? Karena tadi dia punya bekal, dia punya skill, dia punya keunikan estetik, dia punya kreativitas, dia punya pengalaman batin yang kuat, dia punya kecerdasan pemikiran yang mencukupi gitu. Maka itu bekal yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang seniman. Jadi jangan terpancang dengan value material dulu gitu. Karena panjang prosesnya saya pikir gitu, dan tidak selalu juga proses itu cepat menghasilkan. Jadi harus telaten, harus sabar, harus terus menggila gitu. Ya, jadi ini contoh gitu ya. Ternyata saya buka tahun 99. Jadi tahun 99 Ugo mungkin juga belum terlalu terkenal gitu ya. Sekarang pernah terkenal, terus kemudian di market mungkin ya juga tidak mudah-mudah amat, tapi kemudian tidak membuat saya kecewa membeli gitu. Saya tetap sangat yakin gitu. Secara pasar mungkin tidak gitu ya, trennya berubah. Tapi kekuatan karyanya bagi saya itu tidak pernah berubah gitu ya. Bahkan dengan berjalannya waktu seperti itu. Jadi sama Felicia gitu ya. Ini tahun 99 ternyata. Saya beli ini 99. Jadi saya buka aja ya gitu. Jadi contohnya seperti ini aja gitu, Ugo gitu ya. Kalau orang yang kenal Ugo ya tahu kira-kira seperti itu gitu. Ya dia berkarya gitu aja di kertas, di buku, tapi
kan di tahun 99 kan nggak masuk akal juga beli kayak gini gitu. Ya, di masa itu gitu. Tahun 99 Ugo kelahiran 70 anggap aja, maka dia umur 29. Ya. Dan saya tahun 99 saya juga berumur kira-kira sama dengan dia. Dan dimulai dari situ Felicia. Ya, jadi dan sekarang ya saya kira dia menjadi salah satu seniman yang penting akibat apa yang dia lakukan. Kira-kira gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan berikutnya dari audiens, silakan. Oke, kalau belum ada mungkin saya mau bertanya ke Pak Simon dan Pak Sigit. Ada nggak sih keinginan sebagai kolektor untuk suatu hari mungkin koleksinya dipamerkan di institusi luar atau di bienal luar gitu? Dan apa sih menurut Bapak manfaatnya bagi seniman ketika karya yang Bapak koleksi itu dipamerkan di luar? Mungkin saya jawab dulu ya. Kalau buat saya, karena alasan saya mengkoleksi karya adalah sangat personal. Semuanya itu sangat intuitif, very private gitu ya. Jadi saya sendiri terus terang belum kepikiran untuk coba pamerin secara keseluruhan as one set of collection gitu. Karena mungkin saya belum siap yang menerima kalau saya pamerin nanti rahasia pribadi saya ketahuan dong. Tapi kalau untuk pameran dalam artian contoh single work atau beberapa karya untuk mensupport seniman itu udah sering saya lakukan. Kayak contohnya beberapa bulan lalu baru selesai pameran dari salah satu seniman kita almarhum Murniasih di Nottingham Contemporary. Saya juga meminjamkan beberapa karya untuk dipamerkan. Lalu juga ada pameran, waktu itu kita juga pernah ada pameran sesama teman-teman pencinta seni, kita bikin satu pameran kecil, kolektif ya, tapi bukan dari koleksi saya sendiri gitu, jadi itu udah sering. Tapi kalau untuk yang sebagai single collection, mungkin saya belum siap kali. Ya, sama. Kalau saya juga mengalami seperti itu. Jadi misalnya koleksi saya Anusapati itu pernah dipinjam, saya lupa dia bienal atau trienal di Manila. Lalu kemarin Handi Wirman juga pinjam di Museum Mori Museum di Jepang. Lalu juga trienal atau bienal di Chiang Rai, seperti itu, trienal atau bienal? Bienal di Chiang Rai. Ugo mungkin juga beberapa kali, karena mungkin saya spesifiknya adalah saya mulai dari agak lama gitu. Jadi karya-karya lama itu saya menjadi salah satu kolektor yang punya simpanan itu gitu. Sehingga sebagai support, sebagai kebanggaan juga bagi saya gitu. Tentu kami dengan senang hati untuk mensupport itu. Walaupun kalau secara total dipamerkan, saya kira juga saya belum punya bayangan. Beberapa kali teman seperti Jumaldi Alfi juga pengen untuk memamerkan beberapa atau dengan tema khusus lah, tapi koleksi saya gitu. Tapi sampai sekarang juga belum terwujud. Gitu. Tapi saya kira itu satu event yang cukup baik untuk menunjukkan atau share kira-kira perjalanan seorang kolektor itu saat memilih, bagaimana dia mempertanggungjawabkan pilihannya dan juga bisa merepresentasikan cara
selera, visi atas koleksinya. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Simon. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens kepada para pembicara di depan? Kalau tidak ada, mungkin saya ada pertanyaan terakhir untuk bertiga ini. Apa sih mungkin bisa share satu atau dua karya seni kertas yang paling berkesan bagi Anda sebagai individu? Perhaps you can share about one or two of the most memorable. And why? I think maybe the first one that comes to mind is there was an exhibition of Via Kelman's drawings in Basel last year. She works primarily in paper. It's in graphite on paper, and she creates these incredible landscapes and cosmos. And I thought I was really moved. I was like almost brought to tears just by seeing these like incredibly detailed but really sensitive recreations of like things these landscapes that we take for granted. I also find her story very compelling. As this like Latvian refugee in America. But yeah, definitely I would encourage to see some of these works. I mean, up close, they're just incredible, the level of detail and sensitivity that she has just with one single medium. Oh, okay. Indonesian artists right now, you can see over there, I think Aurora Aratsi is just like a wizard with paperworks. I think she's, for me, an artist who is able to kind of capture the kind of the playfulness of paper and the kind of childlike joy in paper that I think is so kind of missing in maybe a lot of works, and this unapologetic naivety as well with it, I think is really compelling. I just really enjoy the way that she talks about it, and the works themselves seem to like defy gravity, which I think is incredible. Kalau buat saya suruh pick satu agak susah ya, terlalu banyak. Tapi mungkin kalau dari luar, saya suka karya paper dari Ian Kier, seniman British. Dia baru selesai pameran di LA. Kalau seniman Indonesia itu banyak ya. Mungkin saya suka drawingnya Mbak Mela. Saya support koleksi karyanya Mbak Mela dari mungkin tahun kedua, ketiga saya mulai koleksi, jadi mungkin sekitar tahun 2009 kali ya. Setiap kali ada kesempatan saya akumulasi satu. Lalu untuk generasi yang lebih muda, Irfan Hendrian yang lagi pameran di ARA, sangat menarik juga. Terus seperti Dennis bilang tadi, Aurora Aratsi juga very interesting. Anu Sapati saya juga selalu suka dengan drawingnya. Saya pikir banyak ya seniman, mungkin drawingnya Handi juga kalau kita ada kesempatan untuk lihat karya-karyanya lama, it's very powerful. Dan juga Ugo, saya suka karya-karya drawing lama dia juga. Banyak sekali sih seniman paper, jadi kalau suruh pilih satu agak susah. Kalau saya yang internasional, mungkin karena saya itu memulai koleksi udah agak lama gitu, lawasan bahasa Jawanya gitu. Saya suka Joseph Beuys. Jadi Joseph Beuys karya kertas itu, luar biasa artistik bagi saya. Saya nggak kepikir dia bermain dengan sangat sederhana, tapi bagi saya estetikanya, rasa yang saya dapat itu luar biasa gitu. Mungkin juga saya Twombly gitu. Saya juga sangat suka karena saya cenderung suka abstrak. Jadi seperti itu gitu.
dua itu yang mungkin sangat membekas dan selalu menjadi acuan gitu. Ya tentu Basquiat dan sebagainya, kertasnya juga sangat menarik gitu. Kalau Indonesia, Handi Wirman tadi, sebenarnya Handi Wirman dia bagus banyak di semua media, tapi saat dia menggarap kertas juga menurut saya estetiknya luar biasa gitu. Lalu Ugo, saya sudah buktikan, maksudnya saya beli sejak tahun 99 dan ada beberapa karya yang temanya sudut, dari kertas langsung kardus gitu dan rusak gitu. Sampai sekarang saya masih mengkoleksi cukup banyak karya kertas Ugo. Lalu Mela saya juga suka, tetapi saya kalau Mela lebih banyak yang di kanvas justru. Jadi kertasnya hanya beberapa. Spesifik mungkin Handi sama Ugo gitu saya suka. Oke, baik. Terima kasih Pak Simon, Pak Sigit, dan Denise for the time and session today. Thank you so much for giving us your insights about your collection and about the practice at the gallery. And we hope that it has enriched the discussion today. Thank you so much. And stay tuned for the audience because we will have another session at 6:30 that will talk about collective practice in printmaking. Terima kasih.